Upaya pencarian dan pertolongan terhadap korban reruntuhan Pondok Pesantren Al-Khozini, Buduran, Sidoarjo, Jawa Timur kembali membuahkan hasil. Hingga Rabu malam, sebanyak 7 orang berhasil dievakuasi, 5 dalam kondisi masih hidup, sementara 2 diantaranya meninggal dunia. Penemuan ini sekaligus menambah data jumlah korban meninggal dunia menjadi 5 orang. Salah satu korban yang berhasil dievakuasi adalah Syekh Lendra Haikal Raka Aditya yang sempat berkomunikasi dengan tim SAR. Gambar amatir memperlihatkan detik-detik Haikal dievakuasi dalam keadaan selamat. Haikal langsung dilarikan ke RSUD Sidoarjo. Ayah korban bersyukur karena anaknya dievakuasi dalam keadaan selamat. Alhamdulillah sekarang walaupun anaknya masih lemes, ternyata dengan semangat anaknya masih kuat lah. Kuat, semangatnya itu kepingin sembuh mungkin gitu. Kepala Basarnas Marsikal Madia Muhammad Syafi'i menyatakan bangunan Ponpes Al-Khozini yang ambruk pada Senin lalu terdiri dari 3 lantai, di mana atap paling atas masih dalam proses pembangunan. Ambruknya bangunan tersebut diduga saat proses pembangunan yang berada di lantai paling atas atau atap. Reruntuhan ini ditimbulkan dari bahwa gedung ini ada lantai dasar, lantai 1, lantai 2, lantai 3, dan saat ini kemarin sebelum adanya kejadian itu, lantai 4 sedang dilaksanakan pembangunan. Sehingga dengan beban yang mungkin di situ sudah tidak seimbang sehingga terjadilah runtuh ini. Nah, pada saat runtuh inilah sebenarnya tipe reruntuhan ini sudah dalam istilah SAR itu sudah tipe pancake, di mana lantai 1 sampai lantai 4 ini tertimbun menjadi satu tumpukan. Menteri Sosial Saifullah Yusuf memastikan bantuan untuk korban bangunan ambruk di Pondok Pesantren Buduran Sidoarjo terus berjalan. Selain bantuan pengobatan korban selamat, Kemensos akan memberikan santunan bagi keluarga korban meninggal. Ya, dijamin lah, kita akan berkolaborasi dengan provinsi dan kabupaten kota. Kita akan kolaborasi, kita akan dukung sampai tuntas pengobatannya. Ada yang luka ringan, ada yang luka sedang, ada yang luka berat, semuanya akan diberikan dukungan. Yang meninggal dunia pun juga diberikan santunan. Jadi sudah ada indeks-indeksnya yang nanti akan kita serahkan pada waktunya, tentu ini melalui proses asesmen. Korban reruntuhan musola Ponpes Al-Khozini tercatat sedikitnya 108 orang, 18 diantaranya selamat usai dievakuasi petugas, sedangkan 5 orang dinyatakan meninggal dunia. Upaya pencarian dan penyelamatan korban kini juga dilakukan dengan membuat parit dengan diameter 70 cm di bawah runtuhan bangunan. Tim Liputan Kompas TV. Saudara, kami bacakan data terbaru yang dirilis oleh BNPB, jumlah korban ambruknya Pondok Pesantren Al-Khozini. Sampai dengan 1 Oktober pukul 23 waktu Indonesia Barat, 5 korban berhasil dievakuasi dalam kondisi selamat, namun 1 diantaranya kritis. 2 korban ditemukan dalam keadaan meninggal dunia, hingga total jumlah yang meninggal dunia adalah 5 orang. BNPB juga bilang, saudara, 59 korban terjebak. Kami beri catatan, saudara, ini adalah data per 1 Oktober yang dirilis BNPB pada pagi ini, 2 Oktober 2025. Hingga Rabu malam 1 Oktober 2025, tim SAR berhasil mengevakuasi 7 korban reruntuhan Pondok Pesantren Al-Khozini, Sidoarjo, Jawa Timur. 5 diantaranya berhasil dievakuasi dalam kondisi selamat, sedangkan 2 meninggal dunia. Lantas apa yang menjadi penyebab runtuhnya bangunan Pondok Pesantren Al-Khozini? Kami akan bahas bersama dengan sejumlah narasumber yang sudah hadir melalui sambungan daring, saudara. Ada pengurus Robitoh Ma'ahid Islamiyah PBNU, Gus Ulun Nuha. Selamat pagi, assalamualaikum Gus Ulun. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Mas. Selamat pagi. Dan nanti saudara akan bergabung juga pakar teknik sipil struktur Institut Teknologi 10 November ITS, Muji Irawan, nanti akan menyusul bergabung bersama kami. Saya ke Gus Ulun terlebih dahulu. Gus Ulun, ini kita sama-sama prihatin apa yang menimpa Pondok Pesantren Al-Khozini tentunya, dan sejauh ini Gus Ulun sebagai lembaga yang kemudian membawahi pesantren di bawah PBNU, seperti apa pandangan dari RMI sendiri atas insiden ini? Ya, sepakat Mas Bramantia bahwa yang pertama tentu kita sangat berduka cita detik-detik awal kita mendengar berita ini.
semuanya sangat sedih dan duka dengan adanya musibah ini, dan kita juga sudah menyerukan kepada seluruh keluarga besar Nahdlatul Ulama, khususnya pesantren di bawah naungan asosiasi atau Robitul Mahid Islamiyah RMI PBNU untuk berdoa dan mendukung secara material maupun secara spiritual atas musibah yang terjadi di Pondok Pesantren Al-Khazini. Yang kedua, tentu juga kita mengucapkan terima kasih atas support semua pihak, terutama pemerintah, Basarnas, BNPB, pemerintah daerah, mulai dari gubernur sampai camat, sampai desa, militer maupun sipil, semuanya turun, termasuk juga para ahli, membantu terutama dalam fase pertama untuk upaya penyelamatan ini. Ini sebuah gambaran atas besarnya dukungan masyarakat terhadap pesantren. Kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Dan tentu juga duka cita kepada korban dan juga keluarga korban. Kita doakan yang terbaik. Di sisi yang lain, kita juga sepakat bahwa di setiap musibah ini pasti ada pelajaran yang harus kita petik dan harus kita jaga ke depan. Salah satunya adalah bahwa dalam proses berkhidmah, pesantren berkhidmah kepada umat, khususnya dalam bidang pendidikan, juga harus betul-betul berusaha, berupaya memberikan yang terbaik kepada anak-anak, termasuk juga dalam hal keamanan dan kenyamanan. Salah satunya tentu terkait dengan standar infrastruktur. Di PBNU sendiri kami baru saja melaunching standar infrastruktur pesantren. Kementerian Agama juga saya kira sudah mempunyai perangkat itu. Mudah-mudahan nanti kita bersama-sama dengan pesantren bisa secara bertahap mengimplementasikan standar pesantren ini. Oke, kejadian ini menjadi keprihatinan kita semua dan juga menjadi pelajaran. Saya mau menyapa Pak Muji Irmawan yang sudah bergabung. Pak Muji, terkait dengan bencana ini kemarin Anda juga sempat ke Sidoarjo untuk memantau langsung bagaimana kemudian proses evakuasi dan juga bagaimana keadaan pasca ambruknya bangunan musola. Seperti apa yang Anda temukan di sana, Pak Muji? Terima kasih Kompas TV. Jadi sudah mulai Senin saya sudah di sana sampai tadi pagi saya sudah harus balik ke rumah jam 1 untuk bisa membackup proses evakuasi, dan nantinya akan kita segera melakukan pembongkaran terhadap gedung menunggu perintah dari Basarnas. Jadi pada prinsipnya kami juga turut prihatin untuk kondisi bangunan yang sudah ada, sehingga kita bisa menyampaikan kondisi tersebut merupakan kegagalan konstruksi. Sehingga apa yang bisa kita sampaikan ke depan bahwa untuk tidak terjadi kembali kondisi-kondisi seperti ini, maka memang kita sudah akan sosialisasikan bahwa aturan teknis untuk pembangunan gedung khususnya di fasilitas umum ini harus betul-betul didesain dan dilaksanakan sesuai dengan kaidah teknis yang berlaku. Untuk fasilitas umum seperti sekolahan yang ada di pondok ini, saya kira pemerintah daerah juga akan cukup aktif membantu bila mana dibutuhkan bantuan teknis. Saya dan TS itu bila dimintain bantuan teknis pun juga siap memberikan bantuan. Tentu tidak perlu sungkan-sungkan atau berat hati, bisa saja menghubungi kami langsung di kampus untuk bisa kita berikan bantuan teknis mulai dari segi arsitektural, struktural maupun mekanikal, elektrikal, itu kita siap membantu. Sehingga mudah-mudahan ini ke depan kita bisa juga tidak hanya pondok kesini saja yang kita bisa evaluasi, kita bisa membantu evaluasi untuk pondok-pondok lain yang membutuhkan bantuan teknis untuk kondisi ini. Oke. Ada kegagalan konstruksi yang Anda temukan di sana. Kemudian ini kan yang sekarang sedang difokuskan oleh petugas adalah bagaimana mengevakuasi korban yang diperkirakan ini masih bisa diselamatkan gitu, Pak Muji. Seperti apa kesulitan di sana dan apa yang harus diperhatikan sebenarnya? Ya, melihat pola runtuhnya gedung ini yang secara teknis kita sebut sebagai kegagalan konstruksi, maka akibatnya pada saat proses evakuasi ini teman-teman Basarnas kesulitan untuk mencapai korban yang ada di bawah reruntuhan, sehingga sampai harus diputuskan untuk mencapai posisi korban itu harus menggali tanah yang ada ke bawah, dan hanya bisa dilalui 1 sampai 2 orang untuk bisa mencapai
posisi korban, dan alhamdulillah luar biasa sekali Basarnas dengan keahlian yang ada, pengalaman yang sudah dimiliki, itu bisa mencapai korban dengan baik dan bisa membantu menyelamatkan korban yang masih hidup. Semalam itu sudah luar biasa prestasi, dan kita juga melihat ada mukjizat-mukjizat yang dimana sudah 3 hari ada korban yang bisa bertahan hidup dan bisa diselamatkan oleh tim Basarnas. Nah, pola keruntuhan yang ada terjadi, yang ada di lapangan ini pada akhirnya akan menyulitkan untuk proses evakuasi. Kalau memang meskipun runtuh tapi lantai satunya masih cukup kuat, maka aksesibilitas untuk mencapai korban itu bisa cukup mudah dicapai. Ini sekali lagi Basarnas luar biasa bekerja, dan kita membackup kalau dibutuhkan perhitungan-perhitungan teknis dan sebagainya. Itu kita berada di belakang untuk bisa membantu membackup teman-teman Basarnas yang luar biasa. Mereka bekerja secara profesional dan grup, sehingga kami juga membantu itu dengan senang hati dan bisa berkoordinasi dengan baik. Bahkan kita sudah punya langkah-langkah darurat bila mana kita harus melakukan pembongkaran secara kontinus untuk bisa mencapai korban-korban lain yang tidak terjangkau karena jumlah korban yang sudah ada di dalam masih cukup banyak yang untuk dievakuasi. Demikian. Oke, baik. Saya ke Gus Ulun lagi. Gus Ulun, kemudian setelah adanya kejadian ini kemarin kita sama-sama melihat bagaimana kemudian yang dilakukan oleh RMI sendiri untuk keluarga korban terutama, dan bagaimana sejauh ini dari keluarga korban menyikapi ini, bagaimana harapan-harapan mereka yang disampaikan juga mungkin ke RMI? Ya, secara umum tentu keluarga korban sangat bersedih dan terpukul ya, karena menyaksikan anak-anaknya, buah hati mereka yang sedang belajar ngaji jauh dari mereka, tiba-tiba dapat kabar seperti ini. Tentu mereka sangat shock. Tapi di sisi yang lain kita juga appreciate di tengah pukulan berita yang sangat luar biasa ini, secara umum keluarga korban itu sangat sabar dan positif memaknai apa yang terjadi di beberapa hari terakhir ini. Tentu ini tidak mengurangi kesungguhan kita untuk mendukung dan mensupport mereka. Dan sekali lagi ini pelajaran yang sangat penting buat dunia pesantren pada khususnya, agar ke depan tanpa menyalahkan satu atau pihak manapun, diambil pelajarannya ke depan, termasuk dalam hal keamanan dan kenyamanan santri saat ada di pesantren. Oke, baik. Saya ke Pak Muji lagi. Pak Muji, ini kan tadi ada kegagalan konstruksi di sana, kemudian evakuasi juga tidak bisa langsung dilakukan di atas, tapi harus menggali sampai ke bawah seperti itu. Saya juga mendengar ada resiko ataupun potensi ambruknya bangunan lain yang ada di sekitar sana. Bagaimana kalau dari temuan Anda, Pak Muji kemarin? Oke, ya, salah satu pertimbangan kenapa kemarin Basarnas harus sampai lewat bawah, karena saya untuk membantu dengan peralatan yang kami miliki, begitu kita mau angkat puing-puing yang ada, itu pergerakan reruntuhan itu langsung bergerak secara keseluruhan, karena memang ini masih labil ya, masih belum betul-betul stabil. Dan yang perlu kita perhatikan, yang perlu kita informasikan bahwa ambruknya posisi gedung ini juga menyentuh gedung sisi selatan, yang tentunya ini kalau pergerakan masih terus berlangsung nanti akan menyebabkan gedung yang ada di selatan tersebut juga mengalami keruntuhan. Nah, ini kita harus hati-hati, dan teman Basarnas juga sudah memonitor pergerakan sekecil apapun, itu alatnya langsung menunjukkan getaran. Itu mengindikasikan ada getaran. Nah, sehingga kami juga tidak bisa berani untuk melanjutkan dengan mengangkat elemen-elemen struktur yang sudah kolaps tadi untuk supaya teman Basarnas mendapatkan akses menuju ke lokasi posisi korban. Itu yang juga menjadi kesulitan kami, sehingga kita kita harus hati-hati agar tidak terjadi kerusakan di bangunan-bangunan sekitar. Jadi kita memang harus hati-hati. Keputusan mengambil langkah ke bawah itu juga merupakan keputusan yang sangat sulit untuk dijalankan.
Oke, tapi Pak Muji, kalau Anda melihat ini kan tidak hanya ada bangunan yang nyambung saja ke bangunan yang runtuh, ada juga bangunan lain yang mungkin terpisah gitu ya dari lokasi. Nah, kalau untuk bangunan-bangunan lain yang terpisah ini, Pak Muji, apakah Anda melihat ada juga risiko-risiko ataupun misalnya kegagalan konstruksi yang sama? Ya, memang dengan belajar dari kondisi bangunan yang sudah ambruk, dan kita juga sudah di sana 3 hari full untuk mengamati bangunan sekitar. Kami sudah sampaikan ke pemerintah daerah untuk bisa nantinya setelah ini proses pembongkaran selesai, bersih, maka kita juga harus bisa mengevaluasi gedung-gedung di sekitar. Kita punya teknologi, kita punya pengetahuan, teknik untuk bisa membantu agar stabilitas gedung-gedung di sekitarnya itu juga tetap bisa handal untuk bisa difungsikan untuk masyarakat yang akan menghuni gedung tersebut. Ini memang ke depan kita tidak berhenti hanya untuk membantu evakuasi dan membongkar reruntuhan, tapi setelah itu saya sudah menyarankan pemerintah daerah, baik itu provinsi maupun kabupaten, untuk kita harus membantu untuk supaya gedung yang existing yang sudah ada, kita akan bantu untuk dilakukan perkuatan. Itu sudah kita sampaikan. Nanti kita sementara fokus dulu untuk pembongkaran, karena hari ini sudah diputuskan Basarnas sudah tidak bisa menemukan lagi gerakan-gerakan. Kami ini siap, sudah ditunggu untuk meluncurkan kren-kren yang akan membackup pembongkaran dengan standar dan aturan tertentu agar tidak mempengaruhi gedung di sebelahnya, dan peralatan-peralatan yang dipakai untuk memperkokoh sementara selama pengangkatan dilakukan, pembongkaran dilakukan. Demikian. Oke, baik. Saya kembali ke Gus Ulun. Gus Ulun, ini kan pesantren Al-Qazi ini sudah berdiri sangat lama gitu ya, hampir lebih dari 1 abad seperti itu. Dari pengamatan Anda sebagai RMI seperti itu, seperti apa sebenarnya konstruksi di sana, kemudian juga mungkin kontur tanah di sana. Ini kan sudah berdiri ratusan tahun, tapi kemudian baru kemudian runtuh sekarang gitu. Anda melihatnya sejauh sejarah pendirian dari pesantren ini sampai sekarang seperti apa, Gus? Ya, secara umum pesantren itu kan didirikan oleh para kiai dan masyarakat, para muhibbin, santri-santri dan keluarganya yang ingin menimba ilmu di pesantren ya Mas. Jadi bukan karena ada anggaran lalu dibuat bangunan. Ini ada orang alim, kemudian orang-orang ingin belajar kepada orang alim tersebut, lalu fasilitas infrastruktur dibangun bersama dengan datangnya para santri. Secara umum pesantren seperti ini. Nah, termasuk di Al-Qazi ini yang sudah berdiri 1 abad lebih, ya saya kira juga kurang lebih prosesnya sama. Tapi kemarin saya juga sudah berada di lokasi, saya juga sempat ikut rapat bersama dengan Pak Muji hari kedua malam ya, kita mendengar pandangan para ahli begitu. Memang bangunan di Al-Qazi ini tuh kita lihat semuanya sebenarnya adalah bangunan gedung yang terlihat kokoh. Terkait dengan soal struktur dan sebagainya, saya kira itu bukan wilayah saya, itu wilayah para ahli. Kami juga sudah ngecek dengan pengurus pesantren dan pengurus PCNU Sidoarjo bahwa sebenarnya dalam proses pembangunan gedung-gedung di Al-Qazi ini itu juga melibatkan para ahli. Sejauh mana keterlibatannya, level apa ahlinya, bagaimana kualitas bangunan, sekali lagi itu bukan wilayah saya. Tapi secara umum pesantren itu didirikan dengan dana swadaya dan support dari keluarga dan orang tua, para muhibbin yang ingin memondokkan atau menyantrikan anak-anaknya. Dalam hal ini tentu sekali lagi jadi perhatian kita ke depan, saat ini sudah ada ilmu, ada teknologi, kita bersama-sama di pesantren harus memanfaatkan ilmu dan teknologi tersebut, meminta bantuan para ahli seperti Pak Muji, agar sekali lagi mewujudkan keamanan dan kenyamanan santri-santri kita secara maksimal. Oke, Gus Ulun, tadi kan Anda sebutkan bahwa ini sebenarnya sudah melibatkan ahli gitu ya pembangunan untuk pesantren Al-Qazi ini, tapi sejauh apa Anda juga mungkin belum mengetahui secara pasti, tapi adakah misalnya memang tradisi di lingkungan pesantren, misalnya memang pembangunan pesantren dilakukan secara swadaya seperti itu, seperti apa sebenarnya tradisi-tradisi pembangunan yang ada di pesantren seperti itu? Ya, secara umum karena sekali lagi pesantren itu kan bukan proyek suatu lembaga atau pihak tertentu. Ini sekali lagi adalah kesukarelawanan dan keswadayaan dari masyarakat, wali santri, para muhibbin untuk sekali lagi memfasilitasi anak-anaknya ngaji. Nah, semakin kesini semakin banyak hal yang tentu mereka juga organize secara baik ya.
tentu sekali lagi ini berdasarkan kemampuan pesantren masing-masing. Sekali lagi saya sudah mengecek di Al-Khozini ini, sebenarnya mereka juga bukan membangun itu bukan orang-orang yang awam-awam banget gitu ya. Di antara mereka ada ahli yang memang mengetahui pembangunan itu, dan mereka sudah ratusan tahun, betul seperti kata Mas Bramantya tadi, memiliki pengalaman membangun gedung ini. Tapi sekali lagi terkait dengan teknis, kemudian level ahlinya sampai di mana ya, kita sekali lagi itu bukan wilayah kita. Nanti kita tunggu penyelidikan dari petugas dan aparat yang terkait. Sekali lagi saya kira ini juga sinyal yang sangat kuat, mengingat bahwa pesantren ini elemen yang sangat penting buat bangsa ini, membangun karakter bangsa ini selama lebih dari 1 abad gitu ya. Saya kira ini sinyal dan alarm yang juga sangat kuat, selain buat kami di internal pesantren, juga kepada semua para pihak ya, terutama pemerintah, untuk benar-benar mensupport, membantu secara struktural ya, pesantren ini melakukan transformasi, termasuk dalam transformasi infrastruktur. Baik Gus Ulun. Saya ke Pak Muji lagi. Pak Muji, ini kan sekarang kita lagi berpacu dengan waktu, ada golden time yang semakin tipis. Kita nantikan untuk bisa menjaga keselamatan korban yang masih bisa kita selamatkan. Dengan kondisi konstruksi yang sedikit geser kemudian bisa runtuh ke yang lain, tapi kita juga mengejar waktu untuk menyelamatkan para korban. Bagaimana kemudian mencapai keseimbangan itu? Kita bisa menyelamatkan semaksimal mungkin yang bisa diselamatkan. Ya, saya kira itu Basarnas sudah cukup maju untuk bisa memantau korban-korban yang ada, dan kita sudah harus berpacu dengan golden time. Ini hari keempat, kita sudah melewati 72 jam, bahkan ini sudah pagi, dari jam 3 sore sampai ini sudah 12 jam lagi, sudah cukup waktu untuk menyatakan golden time-nya sudah harus selesai. Dan memang semalam tadi pagi sudah diputuskan bahwa Basarnas akan mundur untuk mencari korban yang masih hidup, dan mulai hari ini dengan komando dari TNI dan kepolisian, kita akan segera untuk mengevakuasi bangunan yang sudah runtuh dengan teknik tertentu yang cukup aman terhadap gedung-gedung sebelah dan tidak memperparah korban yang ada di dalam. Sehingga mulai hari ini kita mempersiapkan untuk segera melakukan pembongkaran gedung secara hati-hati dengan metode tertentu, dengan alat berat mobil crane dengan kapasitas 25 ton dan 35 ton. Semalam kita sudah siap, pagi ini kita akan berkoordinasi lagi, mudah-mudahan pagi ini kita sudah action untuk melakukan pembongkaran gedung yang sudah ambruk ini. Namun demikian memang lokasi harus betul-betul steril, masyarakat harus menjauh dari lokasi ini, dan ini untuk memanuver alat-alat berat dan truk yang akan membongkar reruntuhan yang ada, supaya pekerjaan bisa dikerjakan dengan aman, cepat, dan efisien, dan berkoordinasi dengan beberapa pihak, khususnya dua komando TNI dan kepolisian. Kita tim teknis berada di belakang sesuai komando dari pimpinan yang mengatur kegiatan ini. Dari Dinas PU juga sudah siap. Saya dari teknis juga membawa peralatan-peralatan yang dibutuhkan agar pembuangan baik sampah-sampah maupun elemen-elemen struktur, besi tulangan bisa kita segera potong menjadi elemen-elemen kecil supaya pengangkutannya bisa cepat dan tidak menyebabkan reruntuhan atau gerakan-gerakan pada bangunan yang ada, supaya tidak mempengaruhi bangunan sekitarnya. Demikian. Hari ini rencana akan dilakukan pembongkaran secara total gitu ya Pak Mujia, dan tapi kita akan bahas lagi kemudian bagaimana ke depannya, evaluasi apa yang harus dilakukan, bagaimana kemudian perencanaan yang tepat untuk membangun sebuah gedung pesantren maupun gedung lainnya. Kita akan bahas usai jeda berikut. Saudara tetap bersama kami di Sapa Indonesia Pagi. Kembali bersama kami di Sapa Indonesia Pagi, Saudara. Hari keempat pencarian korban, keluarga masih bertahan di posko gabungan untuk mencari informasi terbaru. Sementara itu, tim SAR masih berupaya menelusuri reruntuhan, mencari keberadaan korban. Tim SAR gabungan masih berupaya mencari dan mengevakuasi korban yang diduga masih terjebak di reruntuhan Musola Ponpes Al-Khozini Sidoarjo.
Di posko gabungan juga masih banyak keluarga santri yang menunggu dan bertahan menginap untuk mencari informasi keluarganya yang diduga menjadi korban runtuhan. Tim SAR mendata hingga kemarin ada 18 yang berhasil dievakuasi, 5 diantaranya meninggal dunia. Sementara itu diprediksi ada 59 korban yang masih ada di dalam runtuhan bangunan. Kita akan pantau langsung saudara bagaimana lanjutan penyelamatan korban yang masih tertimpa reruntuhan di Ponpes Al-Qazini, Sidoarjo, Jawa Timur bersama jurnalis Kompas TV Alfian Rahman dan juru kamera Hilmi Ardianto Fani. Selamat pagi Alfian. Jadi saat ini berapa kemudian korban yang masih dicari dan apa fokus dari tim? Karena saya mendengar akan ada pembongkaran secara total hari ini.